Hai, selamat siang pendengar Radio Gema Edukasi. Senang sekali saya Rahma dapat kembali hadir menemani kalian pada sore hari ini dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 9. Ya. Hari ini kami akan membahas mata pelajaran matematika tentang bangun ruang sisi lengkung. Di studio telah hadir Ibu Lastri dan kita akan langsung untuk menyapa ya. Selamat sore Bu Lastri. Selamat sore. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Itulah tadi sebuah alunan nada yang manis untuk mengawali perjumpaan kita hari ini. Segera saja kita mulai materi kita mengenai bangun ruang sisi lengkung. Silakan Ibu Lastri. Ya. Selamat sore insan edukasi.
Hari ini Ibu akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah merupakan bangun ruang yang salah satu sisinya adalah dibatasi oleh garis lengkung. Nah, di sini pada bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama adalah tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Yang pertama kita bahas adalah mengenai tabung. Tabung adalah suatu bangun ruang yang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Ya. Contohnya, misalnya seperti kaleng susu, kaleng sardencis, itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Kalau yang kita gunakan setiap hari misalnya seperti gelas, cangkir, itu bukan bangun ruang sisi lengkung. Ibu, mengapa kalau gelas, cangkir itu bukan tabung, Ibu? Ya. Karena gelas dan cangkir memang betul atasnya berbentuk bangun lingkaran, bawahnya berbentuk bangun lingkaran. Tetapi pada cangkir dan gelas itu lingkaran atas dan lingkaran bawahnya tidak sama. Padahal kalau tabung antara lingkaran lingkaran atas dan tutupnya itu harus sama. Begitu. Jadi atas dan bawah itu harus lingkarannya harus sama. Ya, Bu, betul, lingkarannya harus sama. Kalau bukan apa? Kalau bukan itu bentuk benda biasa, bukan tabung. Oke, selanjutnya mengenai sifat-sifat tabung. Nah, sifat-sifat tabung yang pertama, tabung itu mempunyai 3 bidang sisi. Yang pertama sisi alas, tutup, dan selimut tabung. Alas dan tutupnya merupakan bangun datar lingkaran. Selimutnya, itu selimut tabungnya, itu kalau kita buka seperti label pada susu itu, dia akan membentuk persegi panjang. Jadi seperti label pada susu, kalau kita buka labelnya, kertasnya dia akan membentuk persegi panjang. Kemudian bidang alas dan tutupnya tadi berbentuk lingkaran, mempunyai 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Kemudian tinggi tabung. Tinggi tabung itu adalah jarak dari titik pusat alas dan titik pusat tutup. Atau bagian kiri kanan tabung. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu ada jari-jari alas dan jari-jari tutup. Oh, beda ya, Bu? Iya. Enggak beda. Tapi memang jari-jarinya alas dan jari-jari tutup, tapi jari-jarinya sama. Untuk menghitungnya ya? Ya, karena bentuk alas dan tutupnya itu sama, ukuran dan bentuknya sama. Oke, sekarang kita lihat pada tabung. Contohnya tadi adalah kaleng susu. Kaleng susu itu kalau kita buka, dia akan membentuk jaring-jaring tabung. Tutup yang atasnya berbentuk lingkaran, tutup bawahnya juga berbentuk lingkaran. Berarti ada sisi tutup dan sisi alas. Sementara labelnya kalau kita buka itu membentuk persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Tadi dikatakan luas alas dan luas tutup. Karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, berarti luas alas dan luas tutup merupakan luas lingkaran. Berarti luas alas dan luas tutupnya adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Karena 2 ya, Bu ya? Tutup karena alas dan atas ya? Ya, tutup alas dan tutup sama. Rumusnya sama-sama pi r kuadrat. Yang kedua mengenai rumus selimut tabung. Tadi saya katakan bahwa selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Karena dia berbentuk persegi panjang. Akan tetapi panjang pada sisi selimut itu dibentuk dari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran kita buka akan membentuk sebuah garis panjang yang merupakan adalah panjang. Tapi asalnya dari keliling lingkaran. Maka luas selimutnya panjang kali lebar. Akan menjadi keliling lingkaran dikali lebar. Dan lebarnya merupakan tinggi tabung. Ulang Bu. Oke, kita ulang sekali lagi. Di materi kelas 8 sudah belajar mengenai lingkaran.
itu ada keliling lingkaran. Iya. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Berarti panjang kali lebar. 2πr dikali T. Kenapa T? Karena lebar pada selimut sama dengan tinggi tabung. Oh, T itu tinggi tabung. Iya, tinggi Oke. tabung. Jadi ruas selimutnya adalah 2πRT. 2 dikali Pi dikali R dikali T. Iya. Yang berikutnya luas permukaan tabung. Ya, permukaan tabung tadi sudah Ibu jelaskan terdiri dari sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung. Iya. Berarti luasnya 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Oh ya, ulang Bu. 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Oke. Ya, luas lingkaran tadi sudah Ibu jelaskan yaitu pi r kuadrat. Iya. Luas selimutnya 2 pi rt. Iya. Jadi luas permukaan tabung berarti 2 dikali pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Dari rumus itu dapat kita sederhanakan menggunakan sifat distributif. Kenapa harus sifat distributif? Sebab ada rumus itu yang sama seperti 2πr ditambah 2πr. Jadi itu sama. Jadi yang sama kita letakkan di luar tanda kurung. Oh, begitu. Untuk menyederhanakan atau mempermudah menghitung. Iya. Tapi bukan dijadikan satu ya Bu? Bukan. Karena itu 2, misalnya 2 ruas alas ditambah selimut tabung, sama selimut. Jadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Nggak bisa dijadiin satu? Bisa dijadikan satu menggunakan sifat distributif. Oh iya. Maka kita peroleh rumusnya 2 PR dikali dalam kurung R ditambah T. Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Luas permukaan tabung itu sama dengan 2 PR dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, itu luas permukaan tabung. Oke, yang berikut sekarang diberikan contoh soalnya dulu. Kita berikan contoh soalnya tuh. Oke, contoh soalnya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 20 cm. Hitunglah luas selimut tabung. Yang kedua, hitunglah luas permukaan tabung. Luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Berarti karena jari-jarinya adalah 10 cm, maka nilai pi-nya kita gunakan 3,14. Jadi luas selimutnya hitung bareng-bareng ya. 2 dikali pi dikali R dikali T. Oke. Itu rumusnya ya Bu ya? Ya. Insan edukasi silakan siapkan alat tulisnya, kita sambil menghitung bareng-bareng. Maka menjadi 2 dikali 3,14 dikali jari-jari 10 dikali tingginya 20 ya. 2 dikali 3,14 berarti 6,28 dikali 200. 10 kali 20 berarti 200. Maka kita peroleh menjadi 6,28 dikali 200 1256. Betul? Ya, 1256. Ya, bagaimana insan Gema Edukasi? Sama? Ya. Iya. Kasih contoh lagi Bu, ada nggak Bu? Oke. Ini masih belum ya kita? Belum. Kita menghitung dulu yang luas permukaan tabungnya. Kita yang luas dulu ya. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung berarti 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 20.
Nah, diberi tanda kurung artinya yang di dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Maka menjadi 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 30. Ya. 2 dikali 3,14 berarti 6,28 dikali 10 kali 30 berarti 300. Maka menjadi 6,28 dikali 300. Oke, berarti hasilnya adalah 1184. Oke. Bagaimana sama? Bagaimana dengan insan edukasi sama? Oke. Sekarang coba Ibu berikan contoh yang lain. Ya. Kalau tadi Ibu berikan contohnya jari-jarinya adalah 10, berarti kita menggunakan nilai pi-nya adalah 3,14. Sekarang kita ambil yang sebuah tabung dengan jari-jari adalah 7 cm. 7 cm. Ya. Dan tingginya 5 cm. Hitunglah luas selimut tabung. Yang kedua, hitung luas permukaan tabung. Jangan lupa rumusnya ya. Ya, jangan lupa rumusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Luas selimut tabung berarti 2 pi RT. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 5. Ya. Jadi kalau jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, kita gunakan 22 per 7. Oh, begitu. Ya. Ya. Maka kita peroleh 44 dikalikan 5. Hasilnya menjadi 220 cm persegi. Ya, ya. Itu luas selimutnya. Luas selimut, ya. Sekarang kita masuk luas permukaan tabung. Ya. Luas permukaan tabung, jangan lupa rumusnya ditulis dulu, yaitu 2 pi R dikali R ditambah T, dalam kurung R ditambah T. Menjadi 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 5. Maka kita peroleh 44 dikali yang dalam kurung kita jumlahkan 7 kali 5 berarti 12. Ya, 44 dikali 12. Maka nilainya 528 cm. Oke, wah pasti bisa ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan bisa. Mendengar insan edukasi semuanya bisa melakukan ini. Baik, sekarang kita lanjutkan yang rumus berikutnya yaitu volume tabung. Volume tabung yaitu luas alas dikalikan tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti volumenya adalah luas lingkaran dikalikan tinggi. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan, luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Maka kita peroleh pi R kuadrat dikali T atau pi R kuadrat T. Oke, ya. Oke, sekarang contoh soalnya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah volume tabung. Berarti volume sama dengan pi R kuadrat T. Maka diperoleh 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Karena R-nya kuadrat, jadi R-nya ada 2 kali. Maka kita peroleh menjadi 22 dikali 7 dikali 10. 154 dikali 10 nilainya 1540 cm. Baik. Oke, itulah tadi insan edukasi mengenai tabung. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bangun ruang sisi lengkung, ya, tentang kerucut ya nanti ya Bu ya. Kita akan kembali lagi setelah ini dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
kasih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung, pendengar Radio Edukasi, kita kembali lagi untuk membahas matematika bangun ruang sisi lengkung. Kita masuk ke kerucut ya. Baik Ibu Lastri, kita lanjutkan tentang kerucut ya Bu. Iya. Oke. Insan edukasi yang berbahagia. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan mengenai tabung. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai kerucut. Ya. Kerucut adalah bangun ruang yang berbentuk prisma dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, kerucut itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Contohnya sepertinya topi ulang tahun, kemudian es krim Cornello. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kerucut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kerucut itu kita lihat sifat-sifatnya. Sifat pertama, kerucut mempunyai dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan bidang lengkung. Bidang lengkungnya itu yang disebut dengan selimut kerucut. Apabila kita buka selimut kerucut itu, dia akan membentuk merupakan juring lingkaran. Jadi kalau kita mau membentuk kerucut itu asal mulanya dari juring lingkaran dari juring. Okay. Yang kedua, pada kerucut rusuknya berupa lingkaran alas. Kemudian mempunyai satu titik sudut, yaitu pada puncaknya itu menjadi satu titik sudut. Kerucut itu mempunyai seperti jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa selimut kerucut itu merupakan juring lingkaran. Nah, sekarang kita lihat rumus mengenai kerucut. Yang pertama adalah luas alasnya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya adalah pi r kuadrat. Ya. Kemudian luas selimut. Luas selimutnya itu yang disebut dengan juring lingkaran, yaitu pi rs. Ya. S-nya adalah merupakan garis pelukis. Yang ketiga, luas permukaan kerucut. Karena tadi saya jelaskan bahwa alas itu kerucut itu terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk juring. Jadi luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut. Ulang Ibu. Ya. Luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya pi r kuadrat ditambah luas selimutnya pi r s. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi pi r dikali dalam kurung r ditambah s. Ya, caranya sama seperti pada tabung tadi. Oke, sekarang Ibu berikan contohnya. Siapkan alat tulisnya. Ya. Kita akan mulai untuk menghitung ya Bu ya. Iya, kita akan menghitung. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm, tingginya 8 cm. Hitunglah garis pelukisnya. Garis pelukis atau simbolnya S-nya. Yang kedua, hitung luas selimut kerucut. Kemudian hitung luas permukaan kerucut. Oke, insan edukasi yang berbahagia. Sekarang kita hitung garis pelukis atau S-nya. Garis pelukisnya itu kita hitung menggunakan rumus Pitagoras. Jadi untuk menghitung ini, kerucut ini pakai rumus Pitagoras ya Bu? Kita gunakan rumus Pitagoras. Garis pelukis yaitu S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka S sama dengan
akar dari 64 ditambah 36. Berarti S sama dengan akar 100. Akar 100 berarti S-nya sama dengan 10. Jadi garis pelukisnya sama dengan 10. Oke, yang kedua luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut yaitu pi r s. Karena jari-jarinya adalah 6, tidak bisa kita bagi dengan 7, maka pi menggunakan 3,14. Kenapa Bu harus pakai 3,14? Ya, karena 3,14 itu adalah pendekatan nilai pi-nya. Begitu. Jadi harus ya Bu ya. Jadi 3,14 dikali 6 dikali 10. Maka hasilnya adalah 188,4 cm. Ya, bagaimana sama? Oke. Berikutnya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut tadi sudah Ibu jelaskan yaitu luas alas ditambah luas selimut. Maka rumusnya pi r dikali dalam kurung r ditambah s. Yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 3,14 dikali 6 dikali dalam kurung 6 ditambah 10. Maka menjadi 3,14 dikali 6 dikali 16. Ya, hasilnya menjadi 301,44 cm kubik. Oke, insan edukasi yang berbahagia, itulah mengenai contoh luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut. Yang berikutnya Ibu berikan mengenai rumus volume kerucut. Volume kerucut. Oh, ternyata volume juga ada kerucut ya Bu ya? Iya, kerucut juga ada volumenya. Karena kerucut itu bentuknya dia memiliki ruangan yang bisa kita isi dengan segala macam. Tadi di awal kan sudah dicontohkan seperti topi ulang tahun. Jadi topi ulang tahun tuh kita bisa isi bermacam-macam. Betul. Contohnya topi ulang tahun kalau kecil bisa kita lihat itu menjadi es krim Cornello. Jadi bisa diisi dengan seperti itu. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan mengenai volume kerucut. Volume kerucut yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Ulang Bu, apa itu rumusnya tadi? Sepertiga luas alas kali tinggi. Di awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa alasnya itu kan berbentuk lingkaran. Maka rumusnya menjadi sepertiga dikali luas lingkaran dikali tinggi. Jadi rumusnya menjadi sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t. Oke, sekarang berikan contohnya. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tingginya adalah 8 cm. Tingginya 8 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena jari-jarinya 6, berarti kita gunakan nilai pi-nya 3,14. Menjadi 1/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 8. Ada 1/3, ada 6, berarti 6 dengan sepertiganya kita coret. Berarti diperoleh 2. Maka diperoleh 3,14 dikalikan 96. Nilainya menjadi 301,44 cm kubik. Oke, wah, pasti bisa ya? Oke, insan edukasi yang berbahagia, Ibu akan lanjutkan materi kita yang berikutnya adalah mengenai bola. Bola, Ibu rasa untuk anak-anak sudah tidak asing lagi, karena setiap hari kalau di sekolah bola itu selalu diperebutkan. Betul. Apalagi kalau yang laki-laki suka nonton bola ya. Yang laki-laki suka nonton bola, pasti bahkan itu sampai lupa tidur. Jadi kalau bola itu adalah merupakan bangun
ruang yang seluruh permukaannya adalah lengkung. Jadi kalau kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu apa itu sebenarnya pengertian bola. Padahal setiap hari ditendang, dimainkan, dibawa sana, bawa sini. Tapi begitu ditanya apa sih pengertian bola, bingung. Nah, kita mah biasanya taunya bulat aja. Iya. Oleh sebab itu maka Insan Edukasi di sini menjelaskan mengenai bola ya. Bola itu merupakan bangun ruang yang seluruh permukaannya itu lengkung. Jadi dia tidak mempunyai sisi tegak, semuanya merupakan garis lengkung. Betul. Ya, sifat-sifat bola. Bola hanya memiliki satu sisi, yaitu satu sisi lengkung yang semakin merapat ya kan, dan tidak mempunyai rusuk. Jadi bola tidak mempunyai rusuk, tidak mempunyai sudut, hanya mempunyai satu sisi lengkung. Oke. Sifat bola hanya mempunyai jari-jari. Oh, jadi sifatnya hanya punya jari-jari punya ya, Bu ya? jari-jari. Oke. Untuk luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Itu luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Karena dia adalah pi r kuadrat itu diperoleh dari luas lingkaran. Luas lingkaran. Oke. Kemudian kalau itu luas permukaan bola. Kadang-kadang bola itu untuk anak-anak suka dibagi menjadi 2. Kita belah menjadi 2, kita potong jadi 2. Betul, maka kita peroleh menjadi luas setengah bola. Nah, luas setengah bola itu adalah 2 pi r kuadrat. Oke, jadi karena dibagi 2 makanya 2 depannya ya Bu ya. Oke. Selain bola sudah dibagi 2, kadang-kadang anak-anak iseng. Bola dibagi itu lagi ya Bu ya? Enggak, diisi penuh dengan diisi semen, penuh. diisi semen. Iya. Nah, itu yang disebut setengah bola padat. Oh, begitu. Itu ada hitungannya juga, Bu? Ada hitungannya ada sendiri. Iya. Jadi kalau luas setengah bola itu hanya setengah bola saja karena kosong dalamnya ya? kosong. Iya. Tapi kalau Kalau luas diisi, setengah bola padat itu bola yang sudah kita isi penuh. Dengan itu, jadi dia mempunyai permukaan berbentuk lingkaran. Maka dikatakan luas setengah bola padat. Nah, luas setengah bola padat itu diperoleh dari luas setengah bola ditambah dengan luas lingkaran. Maka menjadi 2 pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat. Oke. Jadi luas setengah bola adalah 3 pi r kuadrat. Itu perbedaannya. Jadi ada setengah bola kosong dengan setengah bola yang padat diisi, yang diisi penuh. Oke. Kemudian volume bola. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi r pangkat 3. Oke. Sekarang Ibu berikan langsung contohnya. Contoh Ibu. Sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Maka kita peroleh menjadi luas permukaan bolanya 4 pi r kuadrat. Jangan lupa rumus ya Bu ya. Rumusnya ditulis dulu supaya selalu ingat. Jadi 4 dikali 2, 2/7 kali 7 kali 7. Oke. Ya, pi-nya kita gunakan 2/7 karena nilai R-nya 7, kita jadi bisa bagi dengan 7. Maka kita peroleh 4 dikali 22 dikali 7. Hasilnya 616 cm persegi. Oke. Sekarang Ibu berikan contohnya yang volume bola. Volume bola. Sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm. Hitunglah volume bola. Berarti volume bola rumusnya kita tulis dulu. 4/3 pi r pangkatnya 3. Pangkat 3 sekarang. Kalau luas pangkatnya 2, tapi kalau volume pangkatnya 3. Itu yang membedakan. Dengan yang di angka di depan. Kalau pada luas permukaan nilainya 4. Tapi kalau pada volume 4/3. Oh, begitu. Maka kita peroleh 4/3 dikali 3,14
dikali 6 dikali 6 dikali 6. 6-nya ada 3 kali. Karena tadi ya Bu pangkat 3 ini 3. ya. Ya, Oke. ya. Oke, 6 dengan 3 bisa kita sederhanakan. Maka kita peroleh 4 dikali 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 6. Iya. Hasilnya menjadi 904,32 cm kubik. Oke, itu insan edukasi yang berbahagia. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai tabung, kerucut, dan bola. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi. Jadi luas permukaan luas selimut tabung adalah 2 pi RT. Kemudian luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T. Sementara volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi, yaitu pi R kuadrat dikali T. Oke, insan edukasi, itulah pembahasan Ibu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Baik, semakin menarik dan pastinya kalian juga tadi sudah sama-sama menghitung ya, karena tadi Ibu Lastri sudah memberikan soal-soal dan dikerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan ini nanti semakin hari semakin semuanya semakin pinter untuk belajar mengerjakan matematika ini ya. Baik, kita rehat sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu, bila diriku tak selalu bersamamu, bukan berarti ku mendua. Sadarkah kamu di balik semua prasangka, selama ini ku setia. Berhentilah kau curiga. Berulang kali coba ku katakan, bukan ku bermain api, ku hanya ingin kau bisa percaya dan berusaha untuk mengerti. Kita bersama bukan berarti aku hanya kau yang punya. Waktuku tak hanya untukmu saja, walaupun dirimu memang ku puja. Tapi bukan berarti diriku rela hatiku ini terpenjara oleh rasa saling memiliki. Tak perlu bicara hati ke hati dan saling meredam hawa emosi. Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu, bila diriku tak selalu bersamamu, bukan berarti ku mendua. Sadarkah kamu di balik semua prasangka, selama ini ku setia. Berhentilah kau curiga. 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 Oh. Curiga. Curiga. Tapi bukan berarti diriku rela hatiku ini terpenjara oleh rasa saling memiliki. Tak perlu bicara hati ke hati dan saling meredam hawa emosi. Salahkah aku bila waktu ini tak hanya untukmu, bila diriku tak selalu bersamamu, bukan berarti ku mendua. Sadarkah kamu di balik semua prasangka, selama ini ku setia. Berhentilah kau curiga. Yeah. Yeah, so it's my fault that when I'm far, you never trust me at all. All of the lies and all of the scary affairs that you thought I had, do you think that's fair, girl? Now I know
You're looking everywhere where the proof is in the air, but you never seem to care. Is it worth it, or is it just a game? Now who's there to blame? Am my feelings when you stay the same, girl? Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih kalian masih bersama kami dalam acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 9 bersama Bu Lastri. Dan sekarang saat ini Bu Lastri akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Silakan Ibu. Insan edukasi yang berbahagia, dari pembahasan Ibu tadi mengenai bangun ruang sisi lengkung, sekarang Ibu berikan kesimpulannya. Sambil silakan disiapkan alat tulisnya kembali ya. Ibu ingatkan sekali lagi, tabung adalah bangun ruang yang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Dengan syarat alas dan tutupnya bentuk dan ukurannya sama. Oke, sekarang kita lihat luas alas sama dengan luas tutup, yaitu berupa luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Kemudian luas selimutnya yaitu 2 pi RT, 2 dikali pi dikali R dikali T, dan luas permukaan tabung yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut, yaitu 2 pi R pangkat 2 ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R dikali R ditambah dalam kurung R ditambah T. Sementara volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas rumusnya menjadi pi R pangkat 2 dikali T. Oke, yang berikutnya mengenai kerucut. Kerucut yaitu bangun ruang yang berbentuk prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Tadi contohnya sudah berikan, sepertinya adalah topi ulang tahun. Oke, luas alasnya berbentuk lingkaran berarti pi R pangkat 2. Luas selimutnya yaitu pi kali R dikali S. S itu adalah garis pelukis. Cara mencari garis pelukis itu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kemudian luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas selimut. Berarti luas lingkaran ditambah dengan rumus luas selimut. Pi R kuadrat ditambah pi RS. Jadi pi R dikali dalam kurung R ditambah S. Untuk volumenya yaitu 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 T. Yang berikutnya mengenai bola.
Tadi sudah Ibu katakan, bola adalah barang yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangun ruang yang seluruh permukaannya adalah merupakan sisi lengkung. Luas permukaan bola adalah 4 pi r pangkat 2. Sementara luas setengah bola yaitu 2 pi r pangkat 2. Dan luas setengah bola padat, tadi sudah Ibu katakan bola padat berarti bola dipotong diisi penuh. Rumusnya adalah 3 pi r pangkat 2. Yang terakhir yaitu mengenai rumus volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Demikian insan edukasi yang berbahagia. Itulah tadi penjelasan Ibu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Oke, terima kasih Ibu Lastri atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 tentang bangun ruang sisi lengkung. Bagaimana? Mudah-mudahan insan edukasi semua semakin semangat untuk belajar matematika ya. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita sore hari ini bersama Ibu Lastri. Kami pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Dan kalian dapat mendengarkan siaran Gema Edukasi ini di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Kami yang bertugas, saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi dari studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat sore, tetap semangat dan sampai jumpa.